Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan project kemarin ya, pembelajaran kemarin. Untuk gua sendiri tentu saja, ini cuma buat motivasi gua aja. Setelah kemarin kita membuat SMA atau Simple Moving Average, Simple Moving Average. Soalnya kemarin gua ngomongnya Smooth Moving Average, itu yang ini itu sebenarnya namanya Simple Moving Average. Dengan rumus seperti ini, di mana nilai SMA itu berasal dari looping, setelah itu kita bagi dengan period. Oke. Jadi pada dasarnya kita mendapatkan nilai ini dulu, setelah mendapat nilai ini baru dibagi dengan period. Oke, tuh ya. Kita dapat nilai SMA dulu, SMA yang ini SMA di mana nilai ini ditampung di SMA, looping SMA. Oke, lalu dibagi dengan period. Gampangnya gitu kan, gampang gitu. Sekarang gue mau buat mode lain ya, kayaknya yang unik formulanya ya, karena ada ini sih ya, gue suka ini, nggak tahu kenapa kita pakai ini ya, linear weight moving average, dimana tampungan di mana hasil dari nilai atas dibagi dari hasil nilai yang bawah. Sorry, ada kereta, gue ulangin. Di mana hasil dari nilai atas dibagi dengan hasil nilai yang di bawah. Di mana W itu sama dengan N-1+1, yaitu bobot untuk setiap harga. Ya, nggak beda jauh sama simple moving average, cuma bedanya di sini ada dua parameter atau dua variabel yang dihasilkan dari sebuah looping, yang kelihatannya loopingnya itu sama ya. I sama dengan 1, jika I sama dengan 0, selama I tidak lebih besar dari nilai N, maka I++. Oke, langsung saja kita buat linear weight. Ingat, kita harus menampung dua variabel, yaitu variabel yang atas dulu ya, dan yang kedua variabel yang di bawah. Ketika nilai yang dari variabel sudah didapat dan bawah juga didapat, lalu kita bagi kedua variabel itu, maka jadilah WMA. Oke. Tunggu apa lagi? Langsung saja. Ini SMA ya, kita buat apa ya? Enumeration aja. Enum mode SMA. Yang pertama itu SMA, kedua WMA. Oke, setelah itu kita extern mode MA mode sama dengan kita buat defaultnya SMA aja. Jangan, apa ya, SMA dulu aja ya, tidak SMA. Oke, setelah itu kita langsung buat if ya, jadi kalau pakai if mode, kita supaya nggak hapus saja, supaya bisa dipilih-pilih nanti, sama dengan SMA, maka kita pakai yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita buat else if MA mode sama dengan LWMA. Nah, sinilah formula LWMA kita buat. Kita lihat lagi formulanya. Kita harus membuat dua variabel penampung untuk nilai atas dan nilai bawah, setelah itu dibagi. Oke. Double. Supaya aman kita pakai parameter double ya, karena pasti kalau misalnya di chart nilainya pasti double atau ada komanya gitu. LWMA lagi nih sama dengan 0.0. Sekarang double lagi, LWMA down sama dengan 0.0. Oke. Setelah itu kita buat looping nih, oke, karena ada ini nih, jadi kita buat loopingnya for
sebentar. Integer i udah dipakai, jadi kita pakai integer j sama dengan 0 jika j kurang dari period. Jika j kurang dari period, maka j plus plus. Oke. Kita lihat lagi, baru kita hasil loopingnya dari sini. Tapi sebelum itu kita harus memastikan jumlah lebar yang tersedia, nanti takutnya pas di attach di chart malah array of range atau apalah gitu. Jika i plus j kurang dari nilai sekarang atau jumlah bar sekarang, nah baru kita hitung bagian LWMA up dan LWMA down. Itulah dasarnya, kita hitung bagian ini di kolom ini setelah memastikan ada bar atau data yang cukup. Setelah itu kita mulai hitung sini, double berapa tadi ya, kita harus dapat nilai ini dulu. Kita harus dapat buat setiap harga. Nih kita kasih nama w aja, weight sama dengan weight sama dengan n minus n itu period, jadi dikurang i plus 1, jadi period dikurang, karena kita loopingnya di sini pakai j ya, jadi kita kalau di sini kan pakai i ya, jadi kita pakai j, jadi j plus 1. Setelah itu yang atas LW up kita jumlahkan, nah baru kita enak apa ngejumlahin sebelah sini. Jadi LW up close, jangan close gini, close i plus j, bener gak? Close i plus j, iya, karena i-nya itu adalah harga penurunan pada periode, sementara periodnya ini kan dicek sama si j ini nih, jadi close i plus j. Kenapa? Karena kalau i kan hanya mengecek data yang tersedia, sedangkan j itu data period gitulah. Gimana logikanya? Udah, pokoknya gua ngerti, kalian nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Karena kan buat belajar doang gua juga. Plus i, nah ini sheetnya dikali w itu tadi kan kita buat sini dikali w, nah di w. Oke, sekarang dari outputnya dan apa tadi rumusnya? LW up dan-nya itu w, berarti w doang ya, terus w doang sih, masa gini ya nggak sih, betul gak? Ya oke, kita coba aja lah nanti lah. Setelah itu apa lagi ya? Gua hampir lupa. Setelah selesai, kita kan sudah menjumlah seperti yang dari awal sudah mendapatkan nilai atas dan bawah dari parameter ini, nilai atas dan bawah. Ini atas, ini bawah. Untuk mendapatkan nilai LWMA, maka kita harus membagi nilai atas dibagi nilai bawah. Itu artinya di sebagian sini, nah
kenapa kita berada di luar looping, membaginya di luar looping itu karena dari rumusnya itu di LWMA nggak ada lambang kayak begini nih. Ini lambang kayak gini itu nggak ada di sini nih. Nah begini nih, jadi gini nih. Nanti ya maksudnya ya, kalau nggak ada lambang ini berarti bukan looping ya, jadi di luar looping dilakukannya. Nah, jadi if mengaktifkannya gimana ya, ini aja nih, if line up down, karena line up down itu pasti nilainya selalu lebih dari 0, jadi mengaktifkannya gini aja, if down itu lebih dari 0 maka kita, nah disinilah peran buffer I itu sama dengan, nah buffer I itu adalah nilai dari LWMA ya. Jadi buffer ini seperti halnya simple moving average, buffer ini adalah nilai dari SMA, sementara di buffer I pada LWM down ini adalah LWMA ya. Di sini SMA, di sini LWMA. Oke. Jadi buffer I nilai LWMA didapat dari variabel atas dibagi variabel bawah. Jadi volume up dibagi volume down. Oke, setelah itu klik compile. Jepret. Nah, udah selesai tuh. Udah tuh. Nah, sekarang kita cek. Buka MT4. Oke. Ini kan example. Nah, dan dulu berubah, kita pindahin ke LWMA. Kita lihat. Nah, sebagai pembanding, kita cek pada MA versi bawaan MT4 apakah benar atau tidak. Oke. Hampir benar ya. Soalnya ada sedikit perbedaan ya. Yang biru adalah dari indikator yang gue buat, sementara yang merah adalah indikator bawaan MT4. Kok bisa agak beda ya? Tanda sudah gue cek dulu. Oh ya, agak beda ya. Kita cek dulu bobot untuk setiap harga. Kalau kita cek atasnya tanda -1 plus 1 beda. Coba kita cek ke Google apakah benar. Rumus LWMA pada moving average. Apa yang ingin Anda ketahui kebenarannya? Silahkan aja. Malah Gemini nyaut HP gua, anjir. Sorry. Rumus LWMA pada moving average atau formula itulah. Nah ini kayak gini. LWMA apa? Ini mah nggak ada formulanya ya? Oh ya, nggak ada formula ini mah. Mana formulanya? Ih, kan mulu. Sama nggak sih? N-1 periode sebelumnya. Tapi kalau di ini N-1 ini plus 1, N-1 periode sebelumnya. Mando, kayaknya ada yang salah nih. Nah, ini kayaknya nih, biasa di sini ada nih.
Mana formulanya? Nah, N1, oh ini N1 juga. N1, N-1, tapi ini di sini Y-nya +1. Coba mungkin +1 kita lagi dulu ya, supaya sama. Ini ya, di periode. Jadi N periode dikurang I, tapi karena kita pakai J di sini, kita pakai J jadi ya. Bukan. Jadi gini. Nah, N minus I. N minus I. Oke, karena sini kita pakai J, pakai titik J. Jadi -1-nya kita angin coba. Kita compile. Cocok gak? Wih, cocok tuh ya. Cocok ya. Ini padahal kita pakai assembly pakai LWMA dan LUSD-nya pakai LWMA juga. Jadi bener ya. Jadi tadi yang membedakan -1-nya tuh. Ya kalau misalnya kita pakai plus 1 apa -1 sih? Bukti. Oh, plus 1 kita compare lagi, dia ada beda sedikit tuh. Yang biru dia beda sedikit, jadi yang benar plus 1-nya dihilangin. Nah, seperti kita hilangin, baru dia sesuai dengan bawaan MA tuh ya. Jadi kalau misalnya pengen lihat perubahannya, kecil sih perubahannya sih ya. Ini kalau kita kasih +1 sih, +1 dia berubah tuh, berubah sedikit ya kalau misalnya dihilangin +1-nya. Nah, dia berubah lagi, tapi yang cocok kan nggak pakai +1. Kalau +1 baru cocok dengan EMA bawaan MC4. Jadi ChatGPT kayaknya nggak ya, di sini dia memberikan formula yang sedikit salah karena ngasih +1. Pas gue cek di sini ternyata hanya N1 N-1. Bener gak sih? Pengertian gue bener gak sih sebenarnya sih? Kenapa bisa N-1? Ini N-1. Saat itu artinya mungkin shift kali ya, I-nya kali ya. Oh, jangan lupa pada komputernya. Oke lah, yang apa-apa. Yang penting ternyata sebentar, gua skip dulu supaya cari formula yang benar. Tapi kayaknya benar dah. N-1 itu adalah periode sebelumnya. N-1 itu periode sebelumnya ditambah 1. Kenapa harus tambah 1 ya? Ini ChatGPT kadang-kadang suka nyebelin juga sih. Justru bahwa setiap harga lebih cocok kalau +1-nya dihilangin. N-1 is the prior period, itu benar tuh. N-1 ya, kayak benar N-1, yang benar N-1. Ya benar N-1 +1 itu sekarang nggak ada. Oke, gue sudahi aja video kali ini karena patokan kita adalah hasil yang benernya adalah yang mengikuti hasil dari MT4, indikator bawah nih, indikator MT4. Bisakah Anda membuka kunci ponsel Anda? Sorry. Jadi yang benar nggak ada +1 ya, karena kalau misalnya pakai +1 dia nggak cocok dengan bawaan MT4 ya. Oke, sekian dari gua, terima kasih.